Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Rohidah akan menyampaikan mengenai XRD atau X-ray diffraction. Tujuan dari penggunaan XRD adalah untuk mendapatkan informasi tentang struktur kristal, material logam maupun paduan, mineral, senyawa inorganik, polimer, material organik, atau superkonduktor. Sumber yang digunakan dari XRD adalah sinar X. Sinar X ditemukan pertama kali oleh Wilhelm Conrad Roentgen pada tahun 1895 di Universitas Würzburg. Sinar X merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang di antara 400 sampai 800 nanometer. Kemudian sinar X bertenaga tinggi berkisar antara sekitar 200 elektron volt sampai dengan 1 mega elektron volt, terletak antara ultra ungu atau ultraviolet dan sinar X. Sinar X dihasilkan ketika partikel bermuatan listrik, misalnya elektron, bergerak dengan kecepatan tinggi ditumbuhkan pada logam berat. Tenaga kinetik partikel elektron berubah menjadi radiasi elektromagnetik. Nah, sinar X ada dua macam. Yang pertama adalah sinar X cemiri dari sinar X cemiri tersebut terjadi peristiwa eksitasi, sedangkan pada sinar X sinambung itu terjadi peristiwa Bremsstrahlung. Nah, ini adalah gambar dari sinar X cemiri di mana ada penembakan elektron. Dia dengan kecepatan tinggi akan menabrak salah satu elektron di kulit atom, misalnya di elektron kulit K, misal. Nah, karena elektron yang ditembakkan dengan kecepatan tinggi, maka elektron di kulit K akan keluar terpental, kemudian terjadi kekosongan elektron pada orbital K, sehingga menyebabkan atom tersebut tidak stabil. Untuk menstabilkan elektron tersebut, maka akan terjadi pengisian elektron dari kulit yang lebih luar. Misalnya ini kulit K, maka elektron dari kulit L akan mengisi ke kulit K, kulit M akan mengisi ke kulit L, dan seterusnya, sehingga akan terjadi eksitasi. Karena energi yang berada pada kulit yang lebih luar memiliki energinya lebih tinggi, maka energi sisa akan dikeluarkan membentuk sinar X seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sinar X sinambung. Dari sinar X sinambung ini ditembakkan sebuah elektron dengan kecepatan tinggi. Nah, karena elektron bermuatan negatif, maka dia akan menuju ke inti atom karena inti atom bermuatan positif. Namun inti atom tersebut dilindungi oleh medan energi yang tinggi, sedangkan energi dari elektron tersebut lebih rendah dibandingkan medan energi yang melindungi inti atom, sehingga elektron yang ditembakkan tadi tidak mampu menembus medan energi dari inti, sehingga akan terjadi pembelokan arah elektron. Nah, dari pembelokan ini akan diaplikasikan pada XRD sebagai proses difraksi seperti itu. Karena energinya tidak mampu menembus, maka akan terjadi pembelokan. Dan dari pembelokan ini akan terbentuk suatu foton yang disebut dengan sinar X. Selanjutnya, komponen utama dari XRD adalah yang pertama tabung katoda, berfungsi sebagai tempat terbentuknya sinar X. Yang kedua adalah sampel holder untuk meletakkan sampel. Yang ketiga adalah detektor untuk menganalisis. Yang keempat adalah perangkat komputer dan CPU. Nah, perangkat komputer dan CPU berfungsi sebagai readout dari hasil yang ditangkap oleh detektor. Kemudian yang terakhir adalah cooler. Cooler ini berfungsi untuk mendinginkan alat, karena ketika ditembakkan elektron akan terbentuk panas, sehingga untuk mengurangi panas tersebut cooler ini berfungsi untuk menurunkan temperatur. Nah, ini adalah skema dari XRD. Dari sini akan ditembakkan elektron dengan kecepatan tinggi. Di sini terdapat katoda dengan voltase tinggi, sehingga elektron dari katoda akan meluncur menuju anoda atau tempat sampel holder. Ini adalah cooler, berfungsi untuk mendinginkan karena di sini terjadi pelucutan elektron sehingga akan terbentuk panas. Cooler ini berfungsi untuk mendinginkan seperti itu. Data yang diperoleh dari XRD adalah
data difraksi dan kuantisasi intensitas difraksi pada sudut-sudut dari suatu bahan dan sudut-sudut 2 theta yang mulai muncul pada XRD mewakili satu bidang kristal yang memiliki orientasi tertentu. Nah, ini adalah ilustrasi difraksi sinar X pada XRD. Elektron yang ditembakkan akan mengenai atom pada sampel. Nah, ketika dia mengenai atomnya, maka akan terpental atau terdifraksi. Dari proses difraksi akan terbentuk sudut. Nah, dari 2 elektron ini ditarik garis lurus, kemudian ditarik garis siku-siku, kemudian akan terbentuk theta. Nah, di sini kan terdapat 2 theta, sehingga ini kan ada, misal ini atom P, ini atom Q. Jarak dari atom P dan Q dapat dihitung dengan persamaan seperti ini. Jarak SQ QT. Nah, ini adalah alur elektron yang terdifraksi. Jaraknya N lambda sama dengan SQ plus QT. Kemudian N lambda sama dengan DHKL kali sin alpha, sin theta, maaf, karena ini adalah theta, plus DHKL kali sin theta sama dengan 2 kali DHKL sin theta. Kemudian DHKL sama dengan lambda panjang gelombang per 2 sin theta. Pola difraktogram yang dihasilkan berupa deretan puncak-puncak difraksi dengan intensitas relatif bervariasi sepanjang nilai 2 theta tertentu. Besarnya intensitas relatif dari deretan puncak tersebut bergantung pada jumlah atom atau ion yang ada dan distribusinya di dalam sel satuan material tersebut. Nah, dari XRD terdapat 2 metode analisis, yaitu yang pertama metode analisis kualitatif dan yang kedua metode analisis kuantitatif. Untuk metode analisis kualitatif, data output dari XRD yang disebut sebagai difraktogram tersebut dianalisis dengan membandingkan dengan pola difraksi dari referensi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari analisis kualitatif. Nah, di sini dari karakterisasi menggunakan XRD akan terbentuk peak. Nah, ini adalah yang merah menunjukkan peak dari referensi, dengan yang hitam adalah peak hasil dari karakterisasi menggunakan XRD. Nah, jadi dari karakterisasi menggunakan XRD terdapat kekurangan sesuaian karena peak dari referensi dan peak dari hasil karakterisasi kurang tepat. Ini kurang sesuai. Nah, dari gambar ini menunjukkan peak dari referensi tidak sesuai dengan peak dari hasil analisis. Ternyata dari hasil analisis tidak menunjukkan bahwa pada range sekian tidak terdapat peak dari sampel yang diuji. Yang kedua adalah metode analisis kuantitatif. Nah, metode analisis kuantitatif ini digunakan untuk mencari nilai dimensi sel unit melalui perhitungan data puncak dari grafiknya. Dimensi dari sel unit dapat direlasikan dengan jarak antar atom. Perubahan jarak antar atom, suhu, penambahan atom lain, pemberian tekanan akan mengakibatkan pergeseran pada posisi puncaknya. Analisis kuantitatif digunakan untuk menentukan komposisi dari setiap fasa penyusun material. Untuk konversi posisi puncak data observasi 2 theta ke DHKL menggunakan hukum Bragg, yaitu D sama dengan lambda per 2 sin theta. Indeks Miller atau HKL dari puncak difraksi dari pola referensi dapat diketahui dengan menggunakan persamaan D kuadrat untuk menghitung parameter dari isi. Lebar dari puncak difraksi ini dapat mengandung informasi tentang infrastruktur. Kristalinitas dapat juga ditentukan dengan XRD melalui pembandingan intensitas atau luasan peak sampel dengan intensitas atau luasan peak standar yang ditunjukkan pada persamaan kristalinitas sama dengan intensitas peak HKL sampel per intensitas peak HKL standar dikali 100%.
peak XRD adalah merupakan fungsi dari ukuran partikel, maka ukuran kristal atau crystallite size dinyatakan dalam persamaan Schreyer seperti berikut. Crystallite size sama dengan K lambda dikali B kuadrat, B besar kuadrat min B kecil kuadrat pangkat setengah dikali cos 2 theta per 2, dimana dengan K sama dengan 1000, B adalah lebar peak untuk jalur difraksi pada sudut 2 theta, B kecil adalah instrumen peak broadening atau 0.1 degrees, and lambda adalah panjang gelombang pada 0,54 nanometer. Sedangkan suku B kuadrat min B kecil kuadrat pangkat min 1 adalah lebar peak untuk connected instrumental broadening. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk hasil analisis menggunakan XRD untuk analisis secara kuantitatif. Nah, dari suatu sampel yang merupakan compound atau masih dalam campuran itu akan dianalisis menggunakan XRD dan menunjukkan hasil dari sampel yang mengandung TiO2, Fe2O3 dan TiO2 itu menunjukkan kristal dari TiO2 sebanyak 43,4%, kristal Fe2O3 sebanyak 28,7%, dan yang hijau menunjukkan kristal dari TiO2 dengan bentuk anatase sebanyak 21,9%. Terima kasih.